podcast for curious mind. Halo, selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Ditjen Pajak mulai tahun ini menerapkan skema tarif efektif rata-rata atau TER. Skema ini disebut-sebut lebih memudahkan perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 alias PPh 21. Untuk para pekerja mungkin udah nggak asing karena langsung dipotong tuh tiap gajian. Tapi bagaimana sih sebenarnya peran TER dalam pajak penghasilan? Gimana juga cara kita mengetahui besaran TER kita? Episode ini kita sudah bareng sama Bapak Priyanto Budi Saptono. Beliau adalah Direktur Eksekutif Pratama Creston Tax Research Institute. Yuk kita ngobrol bareng di Uang Bicara. Selamat pagi menjelang siang, ini rekamannya yang selalu bisa didengarkan ulang ya oleh teman Uang Bicara. Saya berterima kasih sekali Pak Priyanto bisa diculik sebentar waktunya. Mari kita mulai dengan yang paling basic dulu nih Pak. Sebenarnya dalam konteks pajak, apa yang dimaksud tarif efektif rata-rata atau TER ini? TER terdiri dari dua, tarif efektif bulanan, tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan itu untuk pegawai tetap yang mendapatkan penghasilan teratur. Meskipun secara HRD itu pegawai kontrak, tapi dapat penghasilan rutin, itu pegawai tetap. Jadi ini tarif efektif bulanan. Nah, kalau tarif efektif harian, itu diperuntukkan bagi mereka pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tidak tetap dalam konteks pajak, itu berbeda dari konteks pegawai tidak tetap di HRD, yang mengacu ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pegawai tidak tetap dalam konteks pajak adalah mereka yang punya penghasilannya tidak tetap karena bekerja harian, kemudian upahnya dapat satuan atau upah borongan. Kita kembali tarif efektif bulanan. Jadi tarif efektif bulanan itu sebetulnya sudah mempertimbangkan perhitungan sebelum berlaku TER. Jadi sebelum PP 58 itu sebenarnya sudah diperhitungkan. Ada penghasilan, gaji, penghasilan bulanan, berapa, nanti disetahunkan, lalu dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan segala macam pengurang, termasuk penghasilan tidak kena pajak, ketemulah penghasilan kena pajak, lalu dihitung PP 21 secara progresif. Nah, dari logika sederhana ini, akhirnya DJP membuat suatu interval. Kalau penghasilan bruto segini sampai segini, kenanya di 0%. Penghasilan bruto segini sampai segini, kenanya di 5%. Jadi tarif efektif bulanan itu menggunakan satu tarif saja dengan mempertimbangkan interval penghasilan dari sekian sampai sekian. Nah, walaupun secara umum kami ini dari POV rakyat gitu ya, warga negara mengetahui lah ya, kalau kita bayar pajak pastinya ingin membantu negara gitu. Tapi kemudian dengan adanya perubahan-perubahan ini jadi mempertanyakan kembali sebenarnya apa sih tujuan utama dari penerapan TER ini? Silakan kalau ada hal lain yang kami perlu lihat Pak. Jadi sebenarnya gini, kalau melihat tujuan utama sebuah pengaturan, kita bisa merujuk pada menimbang di bagian awal dari sebuah peraturan. Contoh konkret, PP 58 2023 menjadi dasar TER itu adalah kemudahan dan kesederhanaan perhitungan. Jadi tujuannya memudahkan dan menyederhanakan perhitungan PP 21 bagi pemberi kerja yang harus memotong PP 21. Jadi penghasilan tiap bulan kecuali masa terakhir atau masa Desember itu menggunakan tarif TER bulanan tadi. Jadi berapa penghasilan bruto langsung naik tarif. Nah, tarifnya itu bisa dimasukkan ke dalam proses aplikasi. Karena tinggal tarifnya berapa? Langsung kenanya ini. Nah, tarifnya berapa? Naik. Kenanya ini. Kenanya 5%, 6%. Nah, itu bisa. Lebih sederhana. Jadi sederhana ini ada dua perspektif. Pertama, perspektif pemberi kerja yang harus motong. Kemudian perspektif otoritas pajak karena
tarif TER ini bisa dimasukkan ke dalam sistem informasi yang sekarang sedang ramai dibicarakan dalam bentuk Cortex. Jadi otomatis nggak perlu lagi aplikasi yang dibuat oleh konsultan berkaitan dengan aplikasi payroll system, payroll tax, nggak. Tinggal kita masukin penghasilan kita ke dalam Cortex system, langsung tuh muncul. Berapa? 10 juta, langsung muncul. Tinggal nanti masuk kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A, kelompok B, kelompok C ini berkaitan dengan PTKP. Nah, itu. Jadi 2. Tapi kalau sudah masuk ke PMK 168/2003 ditambah lagi. Tujuannya adalah untuk kepastian hukum. Jadi supaya jelas bagaimana penerapan di dalam praktek, ini loh aturan teknisnya. Sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi dispute terkait dengan bagaimana menerapkan tarif TER bulanan. Ada nggak sih semacam rule of thumb gitu ya, pengingat untuk kita bahwa kalau yang X maka perlu ada ini, sehingga nantinya perhitungannya akan sekian gitu. Adakah? Perhitungan PP21 nanti ada 2 macam, Mbak. Periode Januari sampai periode November, atau periode pertama sampai periode sebelum masa terakhir di 1 tahun pajak. Bisa jadi gini, Mbak Puri bekerja di Februari. Iya. Sementara temannya Wati bekerja di Januari. Jadi periode pertamanya beda. Mbak Puri bekerja mulai Februari, berarti pada saat itu mulai TER. Iya. Wati bekerja mulai Januari, berarti mulai Januari TER. Lalu berakhir di masa sebelum terakhir. Misalkan gini, normal kerja, Mbak Puri normal tadi Februari sampai Desember. Iya. Jadi TER diterapkan Februari sampai November. Nanti di masa terakhir atau masa Desember, itu perhitungannya normal, seperti perhitungan sebelumnya. Lalu, perhitungan PPh 21 berdasarkan TER bulanan di Februari sampai November, itu dikumpulkan pajaknya, lalu dikurangkan dengan total perhitungan dalam masa 1 tahun itu di Desember. Jadi pada akhirnya sama. Itu tadi Direktur Eksekutif Pratama Crescent Tax Research Institute, Bapak Priyanto Budi Saptono yang udah jelasin skema tarif efektif rata-rata atau TER PPh 21. Masih banyak ya hal-hal yang akan saya tanyain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang, cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Masih di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Episode kali ini kita lagi ngebahas tentang tarif efektif rata-rata atau TER PPh 21 bareng Direktur Eksekutif Pratama Crescent Tax Research Institute, Bapak Priyanto Budi Saptono. Kita lanjut ya. Sekarang kalau kita lihat dari batas penghasilan yang tadi interval-interval ya. Seperti apa sih skemanya, Pak? Ya, jadi gini. Sama sebelum dan setelah TER ini berlaku, ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Kalau bahasa agama Islam itu ada nisab zakat lah. Ada yang memang tak kena pajak karena dianggap itulah bagian dari biaya individu. Misalkan Iwan sudah berkeluarga, mulai bekerja di Oktober, November, Desember, gaji 10 juta. Tetap nggak kena pajak karena 3 bulan itu. Kan 10 juta kali 3. Sementara kalau Iwan TK 0,
tidak kawin, tidak ada tanggungan, tapi 54 juta. Nah, jadi patokannya adalah dalam setahun itu kira-kira penghasilan totalnya apakah dalam 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan melebihi PTKP itu tidak, penghasilan tidak kena pajak. Kalau tidak melebihi nggak kena pajak. Iya. Nah, sekarang karena ini lagi mengemuka, ada nggak sih kasus-kasus yang menurut pandangan Bapak harus dibahas karena suka misleading gitu misalnya ya, terkait penerapan TER, sehingga kita harus lebih memahami dan tahu solusinya? Sekali lagi, kata kuncinya adalah pakai TER atau tidak TER itu akan memunculkan penghasilan yang kenakan pajak dan pajaknya sama besar pada akhir tahun. Tapi memang ini yang sering bermasalah dan memunculkan gejolak di masyarakat. Kenapa? Ketika misalkan bulan Maret tahun ini ada THR plus gaji, misalkan gaji 20 juta, THR 20 juta. Kalau pakai TER itu diasumsikan 20, 40 kali 12. 480 juta dianggap penghasilan dalam bulan itu. Selain pajak kan pasti gede tarifnya. Tapi kalau pakai aturan yang lama, cara ngitungnya adalah 20 juta THR ditambah dalam kurung gaji 20 juta kali 12. Ini kan 240 juta kan gajinya, diasumsikan setahun, ditambah THR 20, berarti 260 juta. Nah, Mbak Puri bisa bayangkan, basis perhitungan 260 juta dengan 480 pasti akan kena pajak lebih gede kalau pakai TER. Itu yang sering bermasalah. Jadi, saya bayar pajak pada bulan Maret jauh lebih gede dari sebelum TER. Ya, karena tadi asumsi perhitungannya menggunakan penyetahunan. Gaji sebulan, 12 kan. Nah, yang berbeda adalah kalau sebelum TER, THR sebulan ya sudah, nggak bisa dikali 12. Tapi kalau pakai TER, langsung tuh gelondongin 40 20 kali 12. Nah, tapi kalau sudah masuk ke masa Desember, ya sudah, pegawai, lu udah dipotong berapa masa Januari sampai November, ya kan di offset sekali. Kalau lebih bayar, gua kembaliin dulu. Kalau kurang bayar, ya gua potong dari masa Desember. Jadi pada akhirnya perhitungan P221 sebelum dan setelah TER akan sama. Ini ya, terima kasih ilustrasinya menunjukkan bahwa sebenarnya sama gitu. Nah, sekarang kalau kita perbandingkan ya penerapan TER di Indonesia dengan praktek-praktek di negara lain, adakah yang serupa atau adakah yang berbeda, dan apakah sudah cukup efektif apa yang kita lakukan sekarang ini dibandingkan dengan negara lain? Silakan, Pak. Ya. Contoh yang sudah saya lihat di India melakukan cara yang sama. Tetap yang harus kita lihat itu adalah tujuan. Kalau bahasa hukum namanya ratio legis. Artinya setiap peraturan pasti muncul karena ada pertimbangan yang melandasinya dan ada tujuan yang akan dicapai. Nah, apa yang menjadi pertimbangan utama? Kembali lagi kesederhanaan dan kemudahan. Di India pun sama, menggunakan TER supaya sederhana. Memang lapisannya berbeda antara India dengan Indonesia. Termasuk tarifnya juga berbeda. Tarifnya memang sama-sama menggunakan tarif progresif. Ini tidak lepas dari asas keadilan. Nah, lu punya penghasilan yang gede, ya lu bayar pajak lebih tinggi dong. Sementara lu punya penghasilan cuma 5 juta, yang nggak bayar pajak. Ability to pay principle. Ini bagian dari asas keadilan. Menutup percakapan kita, dan ini kita rekam pas di penghujung tahun mau berganti ke 2025. Apa yang mau Bapak katakan kepada kami ini yang kelas menengah, yang working class gitu ya? Apalagi nih kayaknya sedang mengemuka dengan banyak jenis-jenis pajak dan besarannya gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, yang pertama ini menarik. Setiap aturan itu menggunakan teori hukum fiksi. Jadi maksudnya gitu, hukum fiksi. Kalau sudah aturan itu diundangkan, pasti rakyat dianggap tahu
Meskipun itu fiksi, bohong. Fiksi kan bohong. Tapi faktanya adalah ketika rakyat sudah membaca aturan, kemudian dimuat dalam lembaran berita negara, diundangkan, rakyat dianggap tahu meskipun nggak tahu. Berarti nggak ada istilah rakyat ngomong saya nggak tahu. Dianggap tahu. Kenapa? Karena itu pangkalnya kan dari undang-undang. Undang-undang siapa yang mengesahkan? DPR. DPR itu siapa? Wakil rakyat. Terlepas Mbak Puri dan teman-teman waktu kemarin nyoblos atau enggak. Tapi sistemnya undang-undang sudah disahkan oleh DPR. Sehingga apapun aturan pajak kita harus memahami ini. Dan satu hal lagi, setiap kebijakan pasti akan dibahas melalui proses pro dan kontra. Dan pro dan kontra tidak akan selesai. Contoh konkret, Mbak Puri melihat gelas isi setengah air. Cara pandangnya ada berapa? Ada 2 kan? Air di gelas tinggal separuh. Kemudian gelasnya kosong separuh. Sama-sama air di gelas, tapi cara pandang beda. Itulah peraturan. Jadi PPh 21 maupun yang lagi ramai sekarang PPN, tidak terlepas dari pro dan kontra, pemerintah punya cara pandang yang notabene berbeda dengan cara pandang masyarakat. Di PPh 21 sama. Masih separuh atau tinggal separuh, gitu kan ya? Cara pandang beda. Salah? Tidak. Iya kan? Tapi tetap mau ngotot. Nggak bisa juga, kan semuanya benar. Karena semuanya ada sistem. Kita juga, ya itu tadi ya, mengalami banyak sistem, produk hukumnya apa, dipayungi apa, sehingga tadi akhirnya rakyat dianggap sudah tahu dan perlu melakukannya, begitu ya? Rakyat perlu belajar juga. Dia sudah tingkatkan penghasilan kita, tingkatkan kompetensi kita sehingga penghasilan kita tidak akan terdampak secara signifikan oleh perubahan sistem perpajakan. Nah, itu kayaknya ya yang sangat realistis yang bisa dilakukan oleh teman uang bicara. Tingkatkan penghasilan. Itu tadi perbincangan saya seputar tarif efektif rata-rata atau TER PPh 21 bersama Direktur Eksekutif Pratama Crescent Tax Research Institute, Bapak Priyanto Budi Saptono. Mudah-mudahan episode ini bisa jadi pencerahan untuk kamu ya. Nah, kalau punya kritik, saran, atau nih justru ada masukan ide keren untuk dibahas selama itu dalam koridor keuangan dan ekonomi, yuk kita bahas bareng di Uang Bicara. Jadi langsung aja kirim email kamu ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.